Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Wahyu, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan ke-7 kali ini tentang materi argumen dan kuantor. Adapun anggota kelompok kami diantaranya Farah Dina Awalunisya Sidik, lalu Ayumi Permana, Faiza Putri Azahra, lalu Putri Agis Nadiansyah, lalu Anisha Shintia Aryani, lalu Noval Yusuf Alfian, lalu dengan saya sendiri Rizky Wahyu, dan lalu Arhan Malik, Ar-Rashid, dan Fajri Azul Kudwah, Bagus Indra Prasetya, dan Adnan Naufal Haidar. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan rundown presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu penyajian materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, kritik dan saran. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyajian materi. Materi pertama yang akan kita bawakan yaitu tentang aljabar proposisi, yang akan dibawakan oleh Farah dan Ayumi. Silahkan. Mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, saya Sudah. mulai ya. Selamat sore, saya Faradina Awalunisa Sidik akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu aljabar proposisi ya. Aljabar proposisi itu merupakan suatu bentuk logis dari sebuah hukum yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu bentuk atau pernyataan gabungan. Untuk logis atau logika itu merupakan sebuah ilmu paling dasar dari suatu bentuk penalaran. Sedangkan untuk penalaran itu sendiri digunakan sebagai bentuk pembuktian benar atau tidaknya dari suatu pernyataan. Dan untuk proposisi itu mempunyai arti sebuah pernyataan atau statement yang apabila bernilai benar atau true akan ditandai dengan huruf T, dan apabila bernilai salah atau false maka akan ditandai dengan huruf F. Tetapi tidak keduanya secara bersama-sama pada saat dinyatakan. Oke, jadi berikut ini merupakan beberapa teori atau hukum aljabar yang dapat digunakan dalam logika proposisi. Oke, terima kasih. Jadi setiap proposisi yang saling ekuivalen itu dapat ditukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita bahas hukum yang pertama, ada hukum idempoten ya. Jadi hukum idempoten itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa dengan menggabungkan suatu variabel dengan dirinya sendiri, baik itu menggunakan operasi penambahan ataupun perkalian, logika akan menghasilkan nilai yang setara dengan variabel tersebut. Jadi mungkin bisa diperhatikan PPT-nya. Di sini pada baris pertama itu ada P atau P ekuivalen dengan P, kemudian di baris kedua ada P dan P ekuivalen dengan P. Kemudian lanjut ada hukum kedua yaitu hukum asosiatif ya. Hukum asosiatif itu jadi apabila ada tiga pernyataan yang dihubungkan dengan atau maupun dan maka tanda kurungnya itu bisa dipindah tempatkan dari yang awalnya mungkin posisi belakang bisa ke depan dan posisi depan juga bisa pindah ke belakang. Jadi selanjutnya ada hukum komutatif. Jadi hukum komutatif itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa penukaran urutan pada variabel itu tidak memiliki efek apapun pada akhir dari rangkaian logika tersebut. Jadi bisa diperhatikan di situ hukum komutatifnya. Di baris pertama ada P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Kemudian di baris kedua ada P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Selanjutnya ada hukum distribusi ya. Jadi sebagai catatan untuk hati-hati di hukum distribusi dan hukum asosiatif itu mereka berdua hampir mirip. Jadi yang membedakannya itu ada di penghubungnya. Kalau hukum asosiatif itu memiliki penghubung yang sama, sedangkan untuk hukum distributif itu memiliki penghubung yang berbeda. Mungkin bisa
perhatikan lagi di hukum distribusi itu yang di baris pertama ada P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Kemudian di baris kedua ada P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Selanjutnya, boleh next slide-nya. Ada hukum identitas ya. Hukum identitas itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa variabel apapun yang dijumlahkan dengan nilai 0 atau false maka akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Hal ini juga berlaku apabila sebuah variabel dikalikan dengan 1 atau nilai true maka akan mengembalikan nilai variabel itu sendiri. Mungkin bisa diperhatikan di hukumnya yang bagian A ada P atau salah ekuivalen P. Kemudian yang B ada P atau benar ekuivalen benar. Kemudian bagian C ada P dan salah ekuivalen salah. Kemudian di bagian D ada P dan benar ekuivalen P. Kemudian selanjutnya ada hukum komplement. Hukum komplement. Jadi hukum komplement itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa variabel input yang dijumlahkan dengan inverse dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 1 atau true. Sedangkan jika dilakukan operasi perkalian maka akan menghasilkan nilai 0 atau false. Mungkin bisa diperhatikan di PPT-nya. Untuk komplement bagian A ada P atau negasi P ekuivalen benar. Kemudian ada bagian B ada P atau negatif P ekuivalen salah. Kemudian bagian C ada negasi dari negasi P ekuivalen P. Kemudian ada negatif B ekuivalen salah. Kemudian selanjutnya ada hukum transposisi. Bisa diperhatikan di situ ya, hukum transposisi itu jika P maka Q ekuivalen kita transpos menjadi jika negasi Q maka negasi P. Kemudian ada hukum selanjutnya itu hukum implikasi ya. Bisa diperhatikan di situ jika P maka Q ekuivalen negatif P atau Q. Mungkin bisa di next slide-nya. Selanjutnya ada hukum ekuivalensi ya. Ekuivalensi itu merupakan hukum yang mempunyai 2 atau lebih pernyataan yang mempunyai nilai yang sama. Bisa diperhatikan di situ P jika dan hanya jika Q ekuivalen jika P maka Q dan jika Q maka P. Atau bisa ditulis dengan P dan Q atau negatif Q dan negatif P. Kemudian hukum selanjutnya ada hukum eksportasi ya. Itu jika P dan Q maka R di sini penghubungnya harus dan. Terus implikasi maka dieksportasi. Jika P maka jika Q maka R. Di sini penghubungnya implikasi. Kurungnya berubah menjadi di belakang. Kemudian ada hukum terakhir, di sini ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan yang pertama itu menyatakan bahwa komplement perkalian pada variabel itu sama dengan jumlah komplement individu variabelnya. Kemudian untuk hukum De Morgan yang kedua itu menyatakan bahwa komplement dari penjumlahan suatu variabel itu sama dengan perkalian dari komplement individual terhadap suatu variabel. Jadi mungkin bisa perhatikan di situ bagian baris pertama ada negasi dari P atau Q ekuivalen negasi P dan negasi P, negasi Q. Kemudian di baris kedua ada negasi dari P dan Q ekuivalen negasi P atau negasi Q. Mungkin untuk dari saya cukup sekian, jadi dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Aimi.
Perkenalkan, nama saya Ayumi Permana. Saya akan menjelaskan contoh dari aljabar proporsi. Di sini sudah ada soalnya, yaitu jika P dan Q maka P ekuivalen dengan B. Pertama-tama kita ngerjain yang sebelah kiri, jika P dan Q maka P. Baru kita mencari cara untuk mendapatkan ekuivalen B. Untuk pertama pakai hukum implikasi, yang mana jika A maka B ekuivalen dengan negasi A atau B. Begitupun dari soalnya, jika P dan Q maka P menjadi negasi dari P dan Q atau P dengan hukum implikasi. Jadi seperti yang di layar ya, jika P dan Q maka P ekuivalen dengan negasi dari P dan Q atau P. Untuk tahap kedua ini kita memakai hukum De Morgan, yang mana dalam hukumnya terdapat negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, hasil ekuivalen dari sebelumnya itu kan negasi dari P dan Q atau P. Itu tuh sama kayak ekuivalen hukum De Morgan. Jadi kita tulis hasilnya negasi dari P dan Q atau P ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q atau P. Kita balik lagi melihat hukum komplement. Sebelum lanjut kita mencari B. Nah, di dalam hukum komplement ini tertulis yang A, P atau negasi P ekuivalen dengan B. Kenapa pakai hukum komplement? Karena hasil dari ekuivalen sebelumnya itu terdapat negasi P atau P. Jadi hukum komplement memungkinkan untuk dipakai. Nah, sebelumnya kita memisalkan negasi P atau negasi Q menjadi bagian A atau P menjadi B. Boleh kembali ke soalnya. Karena hukum komutatif yang akan selanjutnya dipakai, di mana bisa dibolak-balikan, jadi bisa dituliskan B atau A, yang mana negasi P atau negasi Q atau P ekuivalen dengan P atau negasi P atau negasi Q. Terlihat bahwa nilai P yang tadinya di belakang berpindah posisi menjadi di depan. Dari hukum komutatif, yaitu P atau negasi Q mempunyai 3 pernyataan, yaitu P menjadi A, negasi P menjadi B, negasi Q menjadi C, di mana kata hubungnya yaitu sama. Seperti yang sudah teman saya jelaskan, apabila terdapat 3 pernyataan, tanda hubungnya dan atau sama, berarti kita bisa memakai hukum asosiatif. Hukum asosiatif bisa dipindahkan tanda kurungnya yang tadinya di depan menjadi di belakang, begitupun sebaliknya. Sehingga P atau negasi Q yang kurungnya berada di belakang ekuivalen dengan P atau negasi Q terlihat tanda kurungnya menjadi di depan. Selanjutnya, hukum yang sama persis dengan P atau negasi P, yaitu hukum komplement, di mana P atau negasi P ekuivalen dengan B. Nah, sekarang si B-nya itu sudah didapatkan, jadi P atau negasi Q atau negasi P ekuivalen dengan B atau negasi Q. Untuk menyelesaikan B, kita memakai hukum identitas. Terdapat salah satu pernyataan dalam hukum identitas. Boleh tolong ke identitas yang mana? Nah, salah satu pernyataan dalam hukum identitas yang mana P atau B ekuivalen dengan B. Nah, yang kita punya kan negasi Q. Terus gimana? Jadi, apapun nilai P, walaupun diubah menjadi negasi Q, akan selalu ekuivalen dengan B. Sehingga soal tersebut boleh kembali ke soal. Sehingga soal tersebut terbuktikan bahwa jika P dan Q maka P ekuivalen dengan B. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu argumen dan kuantor yang akan dibawakan oleh Agis, Nisa, Faiza, Bagus, Noval, Arhan, dan Adnan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Agis Nadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari sebuah argumen. Apa sih argumen itu? Nah,
Argumen merupakan kumpulan-kumpulan pernyataan premis atau kumpulan dasar pendapat sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan atau biasa disebut dengan konklusi. Argumen juga dapat dituliskan sebagai P1, P2, dan seterusnya. Bagian ini disebut dengan hipotesis, pendapat, atau premis. Dan selanjutnya ada sebuah kesimpulan atau konklusi yang biasa disebut Q. Validitas argumen tergantung dari nilai kebenaran masing-masing premis dan kesimpulannya. Suatu argumen dikatakan valid atau sahih apabila masing-masing premisnya benar dan kesimpulan dan sebaliknya, jika hipotesis atau premis-premisnya benar dan kesimpulan bisa benar bisa salah, maka argumen dianggap tidak sah atau tidak valid. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Sintia Aryani. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Putri Agis. Contoh argumen di sini terdapat contoh soal premis 1, tidak ada politikus yang suka berbohong. Premis 2, orang yang tidak suka berbohong adalah orang bijak. Penjelasannya untuk premis 1, tidak ada politikus yang suka berbohong sama dengan semua politikus tidak suka berbohong. P sama dengan semua politikus, Q sama dengan tidak suka berbohong. Untuk P bisa disebut dengan antecedent atau penyebab, dan Q bisa disebut dengan konsekuen atau akibat. Untuk premis 2, Q tidak sama dengan tidak suka berbohong, R sama dengan adalah orang bijak. Kesimpulan premis di atas adalah semua politikus adalah orang bijak. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Oke, lalu saya Faiza Putri Azahra akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengertian umum dari kuantor. Kuantor adalah kalimat ekspresi yang memuat kuantitas atau jumlah objek yang terlibat. Kata yang biasanya yang terdapat dalam kalimat kuantor yaitu seperti ada, semua, beberapa, tidak semua. Maaf, apa suara saya jelas? Jelas, sangat jelas. Jelas. Saya lanjut ya. Oke. Kalau gitu, kata-kata yang terdapat dalam kalimat kuantor itu seperti kata ada, semua, beberapa, tidak semua, dan kata lain yang menyatakan suatu kuantitas. Proses pemberian kuantor disebut pengkuantoran. Domain atau area penafsiran kuantor itu sangat penting karena untuk menentukan jenis kuantor apa yang akan digunakan serta mempengaruhi penulisan simbolnya sekaligus menghindari terjadinya ambiguitas atau salah penafsiran. Ya, lanjut. Baik, selamat sore. Nama saya Bagus Indra Prastia. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam simbol kuantor. Nah, simbol kuantor sendiri terbagi menjadi 5, yaitu simbol negasi, simbol konjungsi, simbol disjungsi, simbol implikasi, dan simbol ekuivalensi. Nah, yang pertama, simbol negasi. Dalam logika matematika, simbol negasi digunakan untuk menunjukkan pernyataan yang tidak benar atau yang berlawanan dengan pernyataan asli. Misalnya, jika pertanyaan aku suka makanan pedas adalah benar, maka negasinya adalah aku tidak suka makanan pedas. Yang kedua, simbol konjungsi. Dalam logika matematika, digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan menjadi satu pernyataan yang lebih kompleks. Misalnya, jika pernyataan aku suka makanan pedas dan pernyataan aku suka makanan Asia, maka kedua pernyataan tersebut dapat digabungkan menggunakan simbol konjungsi menjadi aku suka makanan pedas konjungsi aku suka makanan Asia. Yang ketiga, simbol disjungsi. Dalam logika matematika, simbol disjungsi digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan menjadi satu pernyataan yang lebih kompleks. Misalnya, jika pernyataan aku suka makanan pedas dan pernyataan aku suka makanan manis, maka kedua pernyataan tersebut dapat digabungkan menggunakan simbol disjungsi menjadi aku suka makanan pedas disjungsi aku suka makanan manis. Nomor yang keempat, simbol implikasi. Dalam logika matematika, simbol implikasi digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua pernyataan yang disebut pernyataan asal
premis, dan pernyataan akibat atau conclusion. Jika A dan B adalah dua pernyataan, A implikasi B, berarti bahwa pernyataan A mengakibatkan pernyataan B. Dalam hal ini, A adalah pernyataan asal atau premis, sedangkan B adalah pernyataan akibat atau conclusion. Jika pernyataan A adalah benar, maka secara logis pernyataan B juga harus benar atau true, agar implikasi B menjadi benar. Yang kelima, simbol ekuivalensi. Dalam logika matematika, simbol ekuivalensi digunakan untuk menyatakan bahwa dua pernyataan memiliki dua kebenaran yang sama atau identik. Jika A dan B adalah dua pernyataan A ekuivalensi B, berarti bahwa A dan B memiliki nilai kebenaran yang sama. Dalam konteks ini, jika pernyataan A benar, maka pernyataan B juga benar, dan jika A salah, maka B juga salah. Dalam simbol ekuivalensi, pernyataan A dan B saling tergantung satu sama lain. Jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama, maka ekuivalensi tersebut dianggap benar. Namun, jika nilai kebenaran A dan B berbeda, maka ekuivalensinya tersebut dianggap salah. Sekian dari saya. Baik, lanjut. Perkenalkan, saya Nafaliso. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kuantor. Yang pertama ada kuantor semesta atau universal. Kalimat kuantor semesta adalah kuantor yang menyatakan anggota-anggotanya dengan kata-kata semesta atau semua dari anggota. Untuk mengerti ini, alangkah baiknya kita lihat contoh berikut ini. Setiap atau semua untuk X di dalam suatu himpunan semesta, maka PX adalah benar. Pernyataan secara umum atau kuantor universal lebih sering menggunakan kata setiap atau semua dalam suatu pernyataan tersebut. Hal ini sendiri disebut dengan kalimat berkuantor semesta. Kuantor semesta sendiri sering menggunakan lambang atau simbol matematika A terbalik atau biasa disebut soal. Simbol ini sendiri biasa dibaca setiap, sembarang, dan semua. Untuk pembuktian dari kuantor semesta, jika X memenuhi sebuah kondisi X yang merupakan elemen dari himpunan A, maka PX adalah benar. Untuk setiap elemen X dalam himpunan A, PX bernilai benar sehingga dalam satu nilai kebenaran dalam setiap kuantor semesta adalah himpunan. Selanjutnya untuk kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial sendiri adalah kuantor yang menyatakan anggota-anggotanya dengan ada beberapa atau beberapa anggota. Untuk memahaminya, alangkah baiknya kita lihat pernyataan berikut. Ada beberapa anggota X di dalam suatu himpunan semesta, maka PX adalah benar. Pernyataan secara khusus atau kuantor eksistensial lebih sering menggunakan kata ada, tidaknya ada satu, atau untuk beberapa. Dalam suatu pernyataan di atas, hal ini sendiri disebut dengan kalimat berkuantor eksistensial. Kuantor eksistensial sendiri disimbolkan dalam matematika dengan lambang E terbalik. Biasanya simbol ini sendiri bermaksud there exists atau ada beberapa. Untuk pembuktian dari kuantor eksistensial sendiri, jika himpunan elemen X, di mana X ini merupakan anggota dari A dan yang memenuhi kondisi PX, di mana tidak sama dengan himpunan A, maka untuk setiap elemen X yang ada di dalam himpunan A, PX bernilai salah adalah salah. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya untuk contoh. Baik, perkenalkan nama saya Arhan Malik Arasid. Saya akan menjelaskan tentang contoh kuantor. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sekilas tentang contoh kuantor. Kuantor ada dua, ada kuantor universal dan kuantor eksistensial. Dan untuk contoh kuantor, saya menyediakan dua contoh, ada yang matematika dan ada yang bukan matematika. Untuk contoh kuantor universal akan dijelaskan oleh saya, sedangkan untuk contoh kuantor eksistensial akan dijelaskan oleh Adnan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang contoh kuantor universal yang bukan matematika. Di sini saya akan mengibaratkan X adalah sebagai objek mahasiswa. Untuk setiap
X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar, dan di bawahnya ada simbol kuantornya. Nah, selain itu, kuantor juga bisa dijadikan himpunan matematika. Berikut adalah contohnya. Untuk setiap bilangan bulat, X tambah 1 lebih besar daripada X, dan di bawah itu ada simbol kuantornya. Baik, selanjutnya untuk kuantor eksistensial. Baik, perkenalkan nama saya Nanoval Haidar. Di sini saya akan menjelaskan contoh kuantor yang matematika. Nah, untuk contoh soalnya ada X yang X adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa, di mana X ini adalah pelajar dan untuk simbolnya ada di bawah ini. Nah, untuk kemudian yang kuantor universalnya ada bilangan asli X yang jika ditambah 2 sama dengan 5, di mana X adalah di mana X adalah simbolnya N, dan ini simbolnya di bawah. Oke, baik. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang perangkai logika. Materi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga Fajri. Baik, untuk perangkai logika ini kita menggunakan bentuk tabel kebenaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, konjungsi juga dapat diubah sebagai tabel kebenaran, yang dimana jika P bernilai false dan Q-nya bernilai false, maka P konjungsi Q akan bernilai false. Dan begitupun jika P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P konjungsi Q-nya akan bernilai false. Begitupun sebaliknya, jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P konjungsi Q akan bernilai false. Lalu, jika P dan Q keduanya bernilai true, maka P konjungsi Q akan bernilai true. Begitupun dengan disjungsi. Disjungsi pun bisa diubah ke dalam tabel kebenaran, yang dimana jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka P disjungsi Q akan bernilai false. Dan begitupun jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka P disjungsi Q akan bernilai true. Begitupun dengan P, jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P disjungsi Q akan bernilai true. Dan jika P dan Q keduanya true, maka P disjungsi Q akan bernilai true. Dan implikasi pun bisa diubah ke dalam tabel kebenaran, yang dimana jika P dan Q-nya bernilai false, maka P implikasi Q akan bernilai true. Dan jika P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P implikasi Q akan bernilai true. Begitupun sebaliknya, jika P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P implikasi Q akan bernilai false. Dan jika P dan Q-nya true semua sama, maka P implikasi Q akan bernilai true. Begitupun dengan ekuivalensi. Ekuivalensi pun bisa diubah ke dalam tabel kebenaran. Jika P dan Q-nya bernilai sama-sama false, maka P ekuivalensinya akan bernilai true. Dan jika P dan Q-nya bernilai false, P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P ekuivalensi Q akan bernilai false. Begitupun dengan sebaliknya, jika P bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka P ekuivalensi Q akan bernilai false. Dan jika P dan Q-nya sama-sama bernilai true, maka P ekuivalensi Q akan bernilai true. Ekuivalensi ini hampir sama dengan konjungsi, hanya saja jika P dan Q-nya sama-sama false, dia bernilai true. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Silakan. Baik, saya Fajri, melanjutkan materi dari Rizky Wahyu. Untuk tabel NaN, jika pada tabel NaN di kolom P dan Q-nya bernilai false, maka P dan Q-nya bernilai true.
Jika kolom P bernilai false dan kolom Q-nya bernilai true, maka P dan Q-nya bernilai true. Jika kolom P-nya bernilai true dan kolom Q-nya bernilai false, maka pada kolom NaN P dan Q-nya bernilai true. Jika kolom P-nya bernilai true dan kolom Q-nya bernilai true, maka P dan Q-nya bernilai false. Selanjutnya, untuk tabel kebenaran NOR, jika kolom P dan Q-nya bernilai false, maka P NOR Q-nya bernilai true. Jika kolom P-nya bernilai false dan kolom Q-nya bernilai true, maka P NOR Q-nya bernilai false. Jika kolom P bernilai true dan kolom Q-nya bernilai false, maka P NOR Q-nya bernilai false. Jika kolom P bernilai true dan kolom Q-nya bernilai true, maka P NOR Q-nya bernilai false. Yang terakhir, untuk tabel kebenaran XOR, jika kolom P dan Q-nya bernilai false, maka XOR Q-nya bernilai false. Jika kolom P-nya bernilai false dan kolom Q-nya bernilai true, maka P NOR Q-nya bernilai true. Jika kolom P-nya bernilai true dan kolom Q-nya bernilai false, maka P NOR Q-nya bernilai true. Jika kolom P-nya bernilai true dan kolom Q-nya bernilai true, maka P NOR Q-nya bernilai false. Oke, baik. Sekian penyajian materi dari kami. Lalu, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan atau open mic. Silahkan. Baik, Ya, bisa, silakan Angga Muhammad Gali. baik, bisa sebutkan namanya dan soalnya. Atau Perkenalkan, nama saya Angga Muhammad Gali. Saya ingin bertanya, mengapa penting untuk memahami dan menggunakan kuantor dalam pemrograman? Berikan alasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih yang pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan apa ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Novita, kelompok 1 ingin menanyakan, tolong sebutkan aljabar proposisi dalam bentuk kalimat. Oke, baik, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Sardana dari kelompok 2. Saya di sini ingin bertanya, apakah argumen berikut valid atau tidak valid? P sama dengan jika hujan, maka jalanan menjadi basah. Q sama dengan jalanan basah. R sama dengan oleh karena itu pasti sedang hujan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Raka Arifin. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengidentifikasi kesalahan dalam suatu argumen dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Oke, baik, terima kasih. Halo Ke, halo. Halo, ya silakan. Saya mau nanya Ke. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rusande Pramuja. Saya ingin bertanya, apa itu hukum logika matematika dan bagaimana hukum-hukum itu digunakan untuk membantu mengevaluasi kebenaran suatu argumen. Makasih. Halo Ki. Oke, ya lanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Fathan Gani. Saya ingin bertanya, kenapa hanya NOR NaN dan XOR yang masuk ke dalam gerbang logika? Sekian, terima kasih. Oke. Permisi, mau nanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Aulia Fitri Cahyati dari kelompok 4. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara membangun suatu argumen yang kuat dan memperkuat kebenaran suatu argumen yang lemah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Lalu, masih ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum. Ya. Saya mau tanya, apa poin inti perbedaan dari kuantor universal dan kuantor eksistensi? Makasih. Oke. Baik, terima kasih. Lalu ada lagi? Oke. Ada. Ya. Assalamualaikum. Suaraku udah masuk belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rangga Arosyad, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, fungsi XOR dan NOR apa ya? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ya. Saya Irma Tiara dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara membuktikan suatu kuantor universal dalam bentuk kalimat? Terima kasih. Oke. Sekian pertanyaannya. Baik, sekian pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Lalu kita akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih.
Kema. Baik, untuk pertanyaan Gusti Sardana akan dijawab oleh Adnan. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan Gusti Sardana, apakah argumen berikut valid atau tidak valid? P. Jika hujan, maka jalan menjadi basah. Untuk Q, jalan basah. Untuk R, oleh karena itu pasti sedang hujan. Nah, jawabannya argumen tersebut tidak valid. Argumen valid berarti jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga harus benar. Namun, dalam argumen yang diberikan, kesimpulan pasti sedang hujan tidak dapat dijamin secara langsung hanya berdasarkan premis-premis yang diberikan. Ada kemungkinan lain bahwa jalan bisa basah karena alasan lain, seperti orang-orang yang sedang membersihkannya atau kelelahan pipa air. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak dapat dianggap valid. Untuk Gusti, apakah jawabannya bisa diterima? Bagaimana Gusti? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan Angga akan dijawab oleh Arhan Malik. Silakan. Sangat jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan Maulana akan dijawab oleh Fajri. Silakan. Fajri, silakan Jri. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Maulana Rangga, yaitu penggunaan gerbang NOR dan XNOR pada ini materinya pada perangkai logika, yaitu untuk mengekspresikan penggunaan yang lebih kompleks dari negasi dan hubungan eksklusif, serta dia dapat membuktikan argumen secara logis. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Apakah
tabel XOR dan NOR itu bisa dibuat dengan coding C++? Boleh saya menjawabnya? Pertanyaan Maul? Iya, boleh Ki. Silakan Ki. Boleh. Jadi untuk penerapan di C++ itu bisa saja, cuman hanya logika berpikirnya saja. Penggunaan C++-nya itu bisa menggunakan sintaks-sintaks tertentu. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan sintaksnya apa saja, saya hanya bisa menjelaskan sampai situ. Terima kasih. Yang pasti fungsi tersebut hanya bisa digunakan sebagai pengertian logikanya, logika berpikir pemrogramannya saja. Terima kasih. Bagaimana mau? Sudah. Ya, baik. Saya rasa cukup sudah. Itu terima kasih untuk Fajri dan Rizky Wahyu atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Aulia akan dijawab oleh Farah. Silakan. Izin jawab ya dari pertanyaan Aulia. Itu bagaimana cara membangun suatu argumen yang kuat dan memperkuat kebenaran suatu argumen yang lemah. Jadi untuk membangun suatu argumen yang kuat ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ya. Yang pertama harus menentukan premis atau asumsi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan fakta. Kemudian buat kesimpulan yang logis dan dapat dijustifikasi oleh premis tersebut. Kemudian yang ketiga ada perhatikan hubungan antara premis dan kesimpulannya. Pastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan itu benar-benar dapat dijustifikasi oleh premis tersebut. Kemudian yang keempat, berikan bukti yang relevan untuk memperkuat premis yang akan digunakan. Terus yang kelima itu mungkin hindari kesalahan logika seperti kesalahan penalaran atau asumsi yang keliru. Nah, jadi mungkin untuk lebih memperkuat lagi kebenaran suatu argumen yang lemah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Saya jelasin lagi. Yang pertama itu mencari bukti tambahan yang dapat mendukung premis yang digunakan. Kemudian yang kedua menjelaskan lebih jelas lagi dan juga lebih detail mengenai hubungan antara premis dan kesimpulannya itu seperti apa agar argumen itu lebih meyakinkan. Dan selanjutnya menghindari kesalahan logika seperti kesalahan penalaran, asumsinya keliru atau kesalahan yang menimbulkan suatu hal dari premis yang ada. Kemudian selanjutnya bisa memperhatikan nih konteks dan informasi tambahan itu relevan atau enggak. Jadi sekiranya untuk menguatkan kesimpulan yang dihasilkan. Terus yang kelima itu bisa menggunakan referensi atau sumber informasi lagi yang terpercaya untuk mendukung premis yang digunakan. Mungkin udah cukup menjawab Aul dari pertanyaannya. Bagaimana? Aul? Bagaimana? Sudah cukup? Ya sudah. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Untuk mengidentifikasi kesalahan dalam suatu argumen, perlu dilakukan analisis terdapat setiap pernyataan yang ada di dalam argumen tersebut, serta mengecek hubungan logis antara setiap pernyataan yang ada di dalam argumen, serta mengecek hubungan logis antara pernyataan-pernyataan tersebut. Berikut ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam suatu argumen dan memperbaikinya. Yang pertama, yaitu identifikasi premis dan kesimpulan argumen tersebut. Lalu yang kedua, evaluasi kebenaran dari setiap premis dalam argumen tersebut. Lalu yang ketiga, evaluasi logika dan kesimpulan argumen. Lalu yang keempat, identifikasi jenis kesalahan dan argumen tersebut jika ada. Dan yang kelima, mencari fakta untuk memperkuat bukti argumen yang tidak akurat
dan membuat premis kuat dan membuat kesimpulan yang lebih relevan. Kesimpulannya, mengidentifikasi kesalahan dalam suatu argumen membutuhkan analisis logika dan kritis terhadap setiap pernyataan yang digunakan dan hubungan logis antara pernyataan tersebut. Sekian, terima kasih. Bagaimana, Raffi? Agak jelas? Jelas, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Novita akan dijawab oleh Ayumi. Silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Angga Novita. Katanya yang kalau dijadiin kalimat kan aljabar proposisi. Jadi di kolom komentar itu udah ada contoh pertanyaan. Jadi P itu torik tinggi, negasi P itu torik pendek, Q itu torik besar, negasi Q torik kecil. Pertanyaannya itu tidak benar torik tinggi dan besar sama dengan torik pendek atau kecil. Jadi jawabannya dapat ditulis dalam bentuk tidak benar torik tinggi dan besar. Ini notasinya. Ini notasinya negasi dari P dan Q ekuivalen negasi P atau negasi Q. Ini merupakan aplikasi dari hukum De Morgan, jadi keduanya ekuivalen. Sekian, gimana Angga? Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Baik, untuk pertanyaan Fatan akan dijawab oleh Arhan Malik. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatan. Ketiga perangkai ini menjadi penting dalam perangkai logika karena memberikan kemampuan untuk membangun sirkuit logika yang lebih kompleks dan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika yang lebih rumit. Mereka memberikan dasar yang kuat dalam rangkaian logika digital dan digunakan dalam desain dan implementasi berbagai sistem elektronik. Baik, apakah sudah jelas jawabannya, Fatan? Baik, sangat jelas, Arhan. Terima kasih. Oke. Baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Pram akan dijawab oleh Agis. Silakan. Pram. Baik, pertanyaan dari Pram. Apa itu hukum logika matematika dan bagaimana hukum-hukum ini digunakan untuk membantu mengevaluasi kebenaran suatu argumen? Ya, jawabannya, hukum logika matematika adalah aturan-aturan dasar dalam logika matematika yang digunakan untuk menentukan kebenaran suatu argumen untuk membantu mengevaluasi kebenaran suatu argumen. Dapat dibuktikan dengan dievaluasi menggunakan hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan sebagainya. Baik, Pram, apakah sudah terjawab? Siap, jelas dengan sangat baik. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Arifa akan dijawab oleh Adnan. Silakan. Baik, terima kasih untuk Rizky. Nah, untuk pertanyaan Arifa tadi, bagaimana cara membuktikan suatu salah ya, bukan. Ini. Untuk pertanyaan Arifa tadi, apa poin inti perbedaan dari kuantor universal dan kuantor eksistensial? Nah, untuk jawabannya, poin inti perbedaan antara kuantor universal dan kuantor eksistensi adalah kuantor universal menyatakan bahwa suatu pernyataan benar untuk setiap kasus. Sedangkan kuantor eksistensi menyatakan bahwa suatu pernyataan benar untuk setidaknya satu kasus. Contoh dalam kuantor universal yaitu untuk setiap X lebih besar dari 0. Nah, untuk simbolnya A kebalik, X dalam kurung X lebih dari 0, balas kurung. Dan untuk kuantor eksistensi, contohnya ada setidaknya satu X yang lebih besar dari 5. Ya. Nah, untuk simbolnya E kebalik, terus X dalam kurung X lebih dari 5, balas kurung. Oke, untuk Arifa, apakah jawabannya bisa diterima? Oke, paham, makasih. Oke, siap. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik. Sebelum itu, maaf, apakah ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Saya belum, Kak. Siapa namanya? Irma. Maaf, bisa ulangi pertanyaannya? Halo, bisa ulang pertanyaannya? Soalnya, Ya. bagaimana cara membuktikan suatu kuantor universal dalam bentuk kalimat? Baik, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Irma akan dijawab oleh Bagus. Silakan. Ya, untuk Irma, saya akan menjawab untuk kuantor universal. Jadi untuk membuktikan suatu kuantor universal dalam bentuk kalimat, Anda harus menunjukkan bahwa kuantor tersebut berlaku untuk semua anggota domain yang dimasuk dalam bahasa dalam bentuk kalimat. Anda harus menunjukkan bahwa kuantor tersebut berlaku untuk semua anggota domain yang dimaksud dalam bahasa formal. Anda dapat menggunakan bukti formal. Anda dapat menggunakan bukti dengan menggunakan teknik induksi matematika. Namun dalam bahasa yang lebih informal. Maaf. Bagus. Ya, maaf. Enggak. Maaf. Saya nge-lag atau gimana? Halo? Jelas, Gus. Aman. Oke, maaf. Saya nggak bisa lanjut karena terlalu jaringan nge-lag karena ini.
Oke, silahkan Noval, bisa dilanjut, Pak. Boleh sebentar ya. Ya, boleh lanjut. Saya ulang jawabannya ya. Untuk metode induksi matematika, metode induksi ini digunakan untuk membuktikan kuantum universal pada himpunan bilangan bulat. Misalkan Anda ingin membuktikan suatu pernyataan P dalam kurung N untuk setiap bilangan bulat positif N, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buktikan P1, yaitu substitusikan N dengan 1 dan periksa apakah P1 itu benar. Yang kedua, anggap P dalam kurung K benar untuk suatu bilangan bulat positif K. Yang ketiga, gunakan asumsi bahwa P dalam kurung K benar untuk membuktikan P dalam kurung K plus 1. Dengan menggunakan prinsip induksi matematika, Anda dapat menyimpulkan bahwa P dalam kurung N benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Untuk pembuktiannya secara langsung, Anda dapat menggunakan definisi dan sifat-sifat yang relevan untuk menyusun alat pembuktian. Misalnya, Anda ingin membuktikan pernyataan P dalam kurung X untuk setiap elemen X dalam satu himpunan dengan cara yang pertama, ambil elemen X secara acak dari himpunan, dan yang kedua, gunakan definisi dan sifat-sifat yang relevan untuk membuktikan P dalam huruf X. Yang ketiga, karena X adalah elemen acak yang diambil dari himpunan, Anda telah membuktikan PX untuk setiap elemen dalam himpunan. Dan untuk pembuktian secara kontraposisi, metode ini tuh ngelibatin pembuktian dengan pembuktian kontraposisinya. Jika Anda memiliki pernyataan P pada Q, Anda dapat membuktikan pernyataan kontraposisi negasi Q pada negasi P dengan cara anggap Q adalah salah dan gunakan definisi dan sifat-sifat yang relevan untuk membuktikan bahwa P adalah salah. Oleh karena itu, kontraposisi pernyataan P pada Q salah terbukti. Apakah sudah cukup? Bagaimana? Sudah jelas, makasih. Ya. Oke, makasih. Oke, sekian sesi tanya jawab kali ini kami tutup. Selanjutnya yaitu sesi kritik dan saran. Silakan jika ada yang ingin memberikan kritik atau saran untuk kelompok kami. Silakan. Apa tidak ada yang ingin memberikan saran? Boleh, apa saja, silakan. Baik, apa sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kami tutup presentasi kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winda. Mohon izin, Bu. Bu Winda. Maaf Bu, suaranya tidak ada. Suaranya belum masuk, Bu. Tidak ada Bu. Belum terdengar. Maaf Bu, suaranya belum masuk Bu. Bu Windanya baru nyalain mic bentar. Tes. Iya. Oke, suara Ibu udah kedengaran? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kedengaran, Bu. Iya, oke. Kedengaran, Bu. Tadi Masuk. ada berapa pertanyaan tadi yang bertanya? 10, Ibu. Berapa? 10. 10. Berarti dibuka sesi pertanyaan cuma satu sesi ya, itu 10 orang ya. Iya. Kemudian yang memberikan saran atau tanggapan ada? Tidak ada Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, sayang sekali ya. Oke. Nah, sekarang coba buka slide Yang bagian mana Ibu? dari awal. Awal. Mm-mm. Ya, oke, stop. Nah, untuk PPT ya sudah baik ya. Ibu lihat sudah baik. Dibilang menarik ya dibilang menarik juga menarik gitu, tapi inilah ya, bagus ya. Untuk anggota-anggota grup ini Ibu lihat kompak ya, pakai jas apa sih nama, alma mater ya? Iya Bu. Ya, tapi Noval Yusuf, Fajri. Nah, mereka mungkin persiapannya ingin kelihatan ya, ini bahwa inilah pemateri juga kelompok seperti ini juga yang memakai alma mater ya. Baik. Kemudian karena Ibu lihat banyak pertanyaan ya yang istilahnya langsung cepat menyerang kelompok ini gitu ya. Jadi dari segi keseluruhan Ibu udah nilai, dari segi keseluruhan udah baik
karena bisa kelompok ini membawa teman-temannya untuk bertanya lebih dan lebih ya. Maunya untuk kedepannya nanti yang lain buat sesinya 2 kalau bisa. Jadi kalau misalnya nanti sesinya yang sesi pertama 10, nanti sesi kedua itu didikitkan aja 1 atau 2 penanya gitu ya. Dan kalau bisa lagi kasihlah saran dan pendapat, itu lebih baik lagi, itu mendukung kalian ya. Untuk jawaban-jawaban tadi juga udah cukup bagus ya. Apalagi ya kalau ibu nilai, karena ibu juga harus nonton lagi ulang videonya nanti kalian masukkan ya ke YouTube ya, karena jaringan ibu kurang stabil juga ya. Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Nanti mudah-mudahan setelah ibu tonton, ibu lihat kembali siapa yang paling aktif. Tapi setelah dari yang ibu dengar tadi, yang sekilas ya nggak ini karena jaringan kurang bagus, itu rata-rata bagus ibu lihat gitu. Jadi dia nggak membaca. Jadi ada benar-benar ibu perhatikan, ada beberapa ya yang ibu dengar tadi memang menjelaskan lah ya kan, menjelaskan beda ya sama membaca. Ada memang kelihatan di sini. Nah, cuma itu aja yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa laporannya dikerjakan ya laporannya. Terus nama-nama yang bertanya tadi siapa, terus jangan lupa dicantumkan juga. Nanti kalau sudah dimasukkan ke YouTube, kabarin ibu ya, biar ibu cek dulu.